Cek mic. Suaraku masuk gak? Hah? Manu? Masuk. Minggir. Aku bawa air panas. Aduh. Kapok. Hati-hati kena rambutku loh. Dah, Tuan Putri mah beda. Cangkir, mana cangkir? Hah? Secangkir pikir? Cus lah. Udah mau masuk woi, 3 detik lagi. Selamat datang di Secangkir Pikir. Jeng. Yuk, tuang pikirmu di cangkir. Nah, Ya, kembali lagi bersama kami podcast Secangkir Pikir. Kita pada hari ini masuk pada episode yang kelima. Ya, mantap. Pada hari ini kita akan membahas tentang seksualitas. Wes. Dan apakah ada yang penasaran? Pada hari ini kita mengundang bintang tamu siapa atau naraswara siapa ini? Siapa? Apakah ada yang tahu? Tenet, tidak ada yang tahu. Ya, pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Mas Y mengenai seksualitas. oh ya, terus kita juga hari ini akan membahas lebih lanjut tentang seks, terus seksual dan juga seksualitas. Kok banyak banget, ada 3 tuh, Iya, seks, ada 3. seksualitas Itu sama punya seksual. definisi yang berbeda ya? Kok udah tahu? Tapi kurang tahu definisinya. Oh, iya. Bisa dijelaskan secara langsung juga perkenalan secara pribadi pastinya siap. kepada para pendengar di rumah. Oke. Halo semuanya, para pendengar di rumah, teman-teman secangkir apa? Oh ya, secangkir pikir ya. Jadi ditanyain awal-awal udah gitu ya. Antara apa tadi? Seks, seksual sama seksualitas. Oke. Seks itu tuh alat kelamin. Nah, alat kelamin itu ada penis yang dimiliki oleh laki-laki sama vagina yang dimiliki oleh perempuan. Nah, dua alat kelamin ini tuh terlepas dari mau sebutannya apa, misalkan laki-laki, perempuan, waria atau yang lainnya, asalkan dia memiliki alat kelamin itu ya dinamakan itu seks gitu. Jadi yang memiliki ya itu. Nah, terus kalau seksual itu kegiatan yang berhubungan dengan seks. Seperti misalkan melakukan hubungan seksual. Tapi yang melakukan itu yang pasti ya udah sah. Terus sama-sama mau, terus juga udah sama-sama menginginkan gitu. Kemudian yang terakhir itu apa tadi? Seksualitas. Oke, seksualitas itu terkait dengan ketertarikan seseorang, kesukaan seseorang terhadap banyak hal. Tidak hanya yang ada di dalam tubuh, tetapi di luar tubuh. Misalkan tertarik dengan apel, itu termasuk seksualitas, atau tertarik dengan yang lainnya itu termasuk seksualitas gitu. Berarti emang harus harus dari awal sudah ditekankan antara perbedaan itu ya. Iya dong. Oh ya, teman-teman, kita di awal akan memberitahu bahwa dalam podcast ini kita akan berbincang-bincang terkait pertanyaan-pertanyaan yang beredar di masyarakat yang pastinya mungkin jadi pemikiran kalian, kok bisa gini ya. Dan semoga di podcast ini bisa menjawab ya bersama Yeay. Amin. Jadi pertanyaannya Mas Yanto tentang mimpi basah. Ya, mimpi basah. Oke. Mimpi basah terlalu sering. Ya kalau menurut aku kayaknya nggak masalah ya. Berarti itu kayak produksi sperma yang diproduksi oleh si testis itu cukup baik. Nah mungkin itu juga orang yang memiliki testis atau penis itu ya mungkin dianya ini asupan makanannya terjaga, badannya juga sehat. Jadi dia juga bisa mungkin olahraga teratur. Nah makanya bisa akhirnya mimpi basahnya sering. Tapi menurut saya juga itu bukan suatu kelainan ya, karena itu hal wajar dan pasti terjadi oleh setiap yang memiliki penis gitu. Mau sebutannya laki-laki atau yang lain juga terserah gitu. Tapi ketika mimpi basah itu berarti emang normal ya? Ya normal dong. Masa mimpi basah nggak normal? Maaf, saya perempuan. Oh iya, sama kayak perempuan, berarti perempuan itu kan mengalami menstruasi kan. Nah, menstruasi itu setidaknya 1 kali mimpi basah. Atau ada minimal atau enggak? Enggak ada. Tergantung orang. Tergantung orangnya bagaimana. Normalnya berapa? Enggak ada normalnya sih. Mungkin kalau gini, kalau misalkan orang tersebut sering melakukan onani atau masturbasi, nah itu mungkin mimpi basahnya bisa jarang. Karena spermanya udah keluar ya. Ya, karena tidak menampung kembali kan. Kalau misalkan udah jarang
jarang onani atau masturbasi, nah itu akan lebih sering tuh mengalami mimpi basah gitu. Oh ya, terkait tadi Masnya bilang tentang penyebutan ya. Aku tuh penasaran kalau Masnya sendiri berkenaan dengan seksualitas juga femininitas ya, feminisme. Feminisme itu Nah, feminisme itu kalau Masnya sendiri setujunya lebih enaknya memanggil wanita atau perempuan itu dengan sebutan perempuan atau wanita? Alasannya apa? Saya penasaran. Kalau aku lebih ke arah perempuan. Kenapa? Ya, kalau menurut aku ya dari cara untuk mendengar pun udah lebih enak didengar perempuan daripada wanita. Kalau wanita tuh nanti akan berkesan lebih frontal, kemudian lebih kayak tua, kayak kesannya tuh kalau di bayanganku ya wanita tuh wanita tua gitu. Kalau perempuan kan jarang yang menyebut perempuan tua gitu, biasanya wanita tua. Tapi kalau untuk penyebutan, kalau menurut aku ya itu lebih enak kita tuh manggilnya lebih sopan perempuan dibandingkan wanita. Saya juga setuju sama Mas ya. Kenapa? Sebagai perempuan ya, ada juga istilah yang menyebutkan kepanjangan dari wanita. Tahu nggak wanita? Wah, nggak tahu kalau itu. Wanita itu wani ditata. Kan nggak selamanya wanita itu harus ditata kan. Itu juga secara nggak langsung menentang prinsipnya siapa? Yang Ibu Era Kartini. Kita Ya, menaikkan prinsipnya bukan menentang, mendukung Oh, iya. emansipasi wanita itu dengan menyebut wanita, menyebut perempuan sebagai perempuan bukan wanita. Itu salah satu yang bisa dipetik sih, begitu. Oke, kita kembali lagi ke Mas Yanto. Oke, kan tadi kan Mas Y itu menyinggung tentang onani yang dilakukan sering oleh para pria gitu. Nah, kalau misalnya pria itu sering melakukan onani itu apakah wajar? Apakah itu merupakan kelainan? Oke, ya pertama ditanyain tentang wajar atau kelainan. Nah, berarti kita lihat lagi motif dari seseorang tersebut melakukan onani itu untuk apa gitu. Ada yang melakukannya mungkin karena memang sudah kecanduan onani itu bahaya. Kemudian ada juga yang melakukannya hanya untuk iseng, coba-coba, itu juga ada. Atau mungkin dia juga udah sering melakukan karena memang kebutuhan ya, kali kayak misalkan kalau nggak melakukan onani ya dia nggak bisa tidur atau bagaimana. Jadi tergantung motif dari tiap-tiap orang itu sendiri gitu. Tapi kalau ditanyakan tentang itu tadi kelainan, termasuk ke kelainan seksual atau tidak, mungkin dia kecanduan tapi bukan kelainan. Tapi bisa diobati nggak itu, Mas? Atau caranya bagaimana untuk mengurangi onani? Itu juga berkaitan dengan hormon ya, juga kerja otak kan. Iya. Kayak produksi hormonnya berlebih ketika melakukan kesenangan yang dibuat sendiri. Ya pasti bisa, kalau misalkan udah kecanduan nih bisa dong. Pertama mungkin bisa dengan melakukan kegiatan-kegiatan rohani sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian juga mungkin bisa membuat challenge untuk diri sendiri, misalkan nih tiap hari dia melakukan onani nih. Nah, dia bisa mulai menjedanya atau membuat apa ya istilahnya? Challenge. Nah, challenge kayak 30 hari nggak boleh ini, bisa nggak. Nah, biasanya kalau dengan hal-hal kecil seperti itu nantinya orang tersebut akan mulai keluar dari zonanya. Jadi Masnya sendiri ada pengalaman atau mungkin bisa menceritakan? Ya kalau nggak keberatan diceritakan nggak apa-apa. Ya kalau Pergulatannya soal ya itu kan jadi Oke. pelajaran buat Iya, teman-teman bisa. yang pikir kan. Oke. Jadi kalau dibilang kecanduan juga enggak, tapi kan kalau dibilang laki-laki yang memiliki alat reproduksi yang sama, yaitu penis, ya, pasti pernah paling tidak atau melakukan onani itu pasti pernah. Oh, wajar berarti ya. Hal wajar bagi seorang laki-laki. Akan tidak wajar kalau misalkan dilakukan itu berkali-kali atau sering, misalkan sehari 5 kali. Nah, itu tidak wajar. Kasihan testis untuk memproduksi sperma. Nah, kalau saya sendiri ya iya tadi itu bisa ditangkap, pastikan infonya gitu. Oke. Pasti pernah melakukan. Terus Mas Y,
apakah kalau misalnya sering melakukan onani itu akan menimbulkan efek samping atau efek di belakangnya gitu? Pasti dong. Kalau buat cowok pertama cepet capek karena apa namanya, otot dan peredaran darah pastinya itu akan langsung menjurus atau mengalir ke bagian penis untuk untuk membuat si penis itu berdiri. Nah, karena kalau misalnya udah keluar, nah itu akan membuat si tubuh laki-laki yang memiliki penis itu pasti akan lelah. Yang pertama itu. Kemudian tidak fokus kalau keseringan. Kecanduan onani kalau misalkan dilakukan terus-menerus. Terus juga bisa menyebabkan yang untuk kontak fisiknya itu bisa menyebabkan kulit penis itu lecet. Itu juga bahaya nantinya kalau misalkan udah lecet terus melakukan penetrasi di dalam vagina. Itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lain, mungkin bisa HIV dan sebagainya. Untuk onani tadi itu kan sebenarnya kalau setahu saya sebagai seorang cowok. Oh, Mas Gali sering. Oh, Aduh, udah praktisinya onani gitu. ngawur. Nah, maksudnya Puas kan banget. biasanya itu cowok itu kadang-kadang apa ya, terkonek dengan lingkungan sekitar. Misalnya ketika ada cewek yang berpakaian seksi, nah itu terus pikirannya kemana-mana dan keinginan untuk onani itu ada. Nah, gimana sih caranya nahan nafsu untuk tidak melakukan onani? Yang pertama, yang harus disalahkan pertama adalah pikiran laki-lakinya. Yang Wanitanya. Kesalahan, kalau aku nyebutnya kesalahan dari laki-lakinya yang memikirkan bahwa orang yang memakai pakaian seksi itu bisa mengakibatkan kita ereksi. Nah, tapi kita tidak bisa menyalahkan perempuannya secara 100%. Nah, kalau misalkan dari laki-lakinya itu sendiri, gimana cara menahannya ya? Ya pikirkanlah hal-hal yang lain gitu. Misalkan nih kita lihat cewek cantik di jalan pakai baju seksi, ya kan? Terus kita ereksi, kita mau melakukan onani. Ya udah, sebelum melakukan onani kita baca Alkitab, kita doa-doa kayak, atau melakukan olahraga juga bisa untuk menurunkan itu, atau berendam di air panas. Supaya kita melakukan hal-hal lain yang tidak menjurus ke kegiatan onani gitu. Itu juga bisa dilakukan biar kita tuh bisa apa ya, tidak melakukan onani terus-menerus. Terus juga jangan dipikirkan bahwa onani itu hanya bisa dilakukan oleh laki-laki aja. Perempuan pun juga bisa melakukan. Oh, kalau perempuan itu cara atau metodenya itu bagaimana, Mas? Ya, kalau yang saya tahu ya, saya tahu dari saya baca, perempuan itu menyalurkan hasrat seksualnya mirip dengan onani, tapi dengan cara misalkan menggesekkan sesuatu kepada bibir vaginanya. Kemudian juga mungkin bisa memasukkan benda ke dalam vaginanya. Nah, itu mungkin salah satu cara untuk perempuan melakukan masturbasi gitu. Tapi itu juga resikonya tinggi ya, Mas. Oh, pasti, apalagi kalau yang dimasukkan itu benda-benda yang kotor, banyak bakterinya, itu bisa menyebabkan banyak penyakit. Nanti kontam ya. Ya, nanti kontam. Seperti in vitro Anda. Iya. Oke, Mas. Aku mau nanya. Jadi waktu di SMA dulu, aku pernah nggak sengaja itu ngelihat ada orang yang dengan sadar memperlihatkan alat kemaluannya dan dia senang. Nah, itu menurut Mas itu apakah itu termasuk dalam perilaku seksual yang dinamakan fetish atau gimana? Masih Oke, kalau kayak gitu mungkin masuknya lebih ke arah kelainan seksual ya. Yang kelainan itu udah nggak punya harga diri, udah nggak punya kemaluan pasti. Jadi kayak ya udah, itu kayaknya masuknya lebih ke arah Psikis. Tapi kalau tadi bilang fetis, itu beda dengan fetis karena fetis itu kan ketertarikan seseorang di luar seksual loh. Jadi, ya, jadi fetis itu nggak harus melulu soal seksual. Jadi fetisku terhadap boneka atau fetis terhadap apa itu tuh termasuk fetis. Nah, fetis itu kan kesukaan seseorang terhadap sesuatu hal. Gitu. Bisa termasuk kayak seksualitas tadi, mirip. Nah, kalau misalkan bicara tentang fetis yang berbau dengan seksual, nah fetis itu misalkan seperti ini,
aku mudah terangsang nih kalau misalkan lihat video video blue film yang apa namanya berbau Jepang. Blue film itu atau biasa orang-orang nyebutnya dengan bokep gitu. Nah, oke. Atau misalkan fetish, misalnya gini, fetish terhadap kain jarik seperti yang pernah dilakukan sama siapa itu, nah, bungkus-bungkus itu, nah nggak, siapa namanya? Gilang. Oh Gilang. Nah itu termasuk fetish atau Ada mungkin yang namanya Gilang di sini. Bercanda ya. jangan-jangan Anda yang itu. Atau juga mungkin bisa fetish kaos kaki, fetish melakukan hubungan seksual secara kasar atau yang biasa disebut dengan BDSM, itu juga bisa. Itu fetish. Tapi kalau sampai ke menunjukkan alat kelamin di depan umum tanpa ada suatu hal atau penyebab, ya itu bisa disebutnya kelainan sih. Gangguan mental atau apapun itu. Kalau misalnya masih mau tanya. Ya. Kok kayak Ya. presentasi. Kalau misalnya yang kayak homoseksual, biseksual itu termasuk fetish atau kelainan? Termasuk kelainan. Oke, itu bukan masuk ke kelainan tapi ketertarikan orientasi seksual. Jadi kalau kayak tadi orang yang LGBT ya dibilang ya, kayak lesbi, gay, biseksual, terus transgender dan sebagainya, itu termasuk ke orientasi seksual. Orientasi seksual itu kepada siapa atau kepada apa kamu suka untuk berhubungan seksual atau ketertarikan secara seksual gitu. Kalau istilah biseksual itu apa ya? Oke, kalau istilah biseksual itu sendiri adalah ketertarikan seseorang terhadap baik misalkan kamu bisa nih suka ke cowok ataupun suka ke cewek. Nah, itu termasuk ke dalam biseksual gitu. Gitu, bisa suka ke cewek, bisa suka ke cowok. Kalau aseksual? Kalau aseksual kalau aseksual itu sendiri tuh kayak gimana ya? Dia itu nggak begitu tertarik, maksudnya nggak begitu tertarik ke dalam hal seksual, melakukan hubungan seksual kepada cowok maupun cewek. Jadi dia hubungan cinta biasa, tapi nggak sampai ke hubungan seksual, kegiatan seksualnya gitu. Itu dia tidak tertarik. Oh, membelah diri. Aseksual. Kalau berkaitan dengan hal tersebut, Mas D termasuk pribadi yang kontra atau pro dengan biseksual, homoseksual, aseksual itu? Kalau di Kalau masih kehidupan pribadi, ya, iya. di kehidupan, kalau menurut aku sih ya nggak masalah gitu loh. Itu kan orientasi seksual masing-masing individu gitu. Kamu mau menjadi seorang yang gay, lesbian, biseksual atau yang lain pun itu udah pilihan kamu dan itu bukan penyakit. Kalau menurut aku ya itu bukan penyakit. Jadi terserah kamu mau tertarik kepada siapa selama itu tidak merugikan orang lain dan tidak menyebabkan sebuah kerugian yang besar kepada orang lain, ya menurut aku biasa aja dan sah-sah aja gitu dilakukan. Mantap. Oke, baik. Terima Berat kasih ya, Mas Mas, J. daging ya. Berat, Daging semua ini. berat tapi banyak dagingnya. Nggak kerasa ya. Ya, untuk yang terakhir sebelum close statement, nah, pesan dan kesan tentang materi secangkir pikir serta harapannya untuk kami itu apa? Oke, kalau juga Untuk pemirsa juga. mendengar. kalau dari materinya sendiri sih ya aku harap ya teman-teman pendengar ya lebih terbuka lagi, lebih open minded terhadap hal seks, seksual dan juga seksualitas. Apalagi kan masih berbau tabu kan saat ini. Jadi Tapi kalau itu membicarakannya nggak masalah ya, kayak kita kayak gini. nggak masalah, itu kan termasuk ke dalam sex education, Pendidikan ya. pendidikan kita. Jadi nggak masalah untuk mendidik anak-anak muda sekarang biar tidak terpengaruh atau terjerumus ke dalam hal yang sesat. Nah, aku harap ya kalau bisa hal-hal tersebut tuh tidak menjadi tabu lagi di masyarakat, tapi dengan norma-norma yang ada tetap memperlihatkan itu. Kemudian juga kalau harapan aku untuk secangkir pikir ini sendiri, semoga teman-teman tuh bisa semakin maju, semakin banyak subscribernya, followersnya, banyak yang mendengarkan, terus juga materi-materi yang di-share nantinya juga bisa lebih bermanfaat kepada teman-teman pendengar pastinya gitu. Jadi lebih sukses saja ke depannya. Perasaannya gimana ikutan menjadi naraswara dalam secangkir pikir ini? Siapa tahu juga memotivasi teman-teman yang pengen speak up cuma malu, mungkin masih bisa kasih inspirasi. Oke. Perasaannya sih awal ya waktu dikabarin sama Mas Galih, itu ya kaget kan kayak wah
Aku jadi naraswara nih gitu, nggak salah gitu. Apalagi ilmu kan belum banyak, tapi membagikan ilmu kan walaupun sedikit pun itu sudah berpengaruh, sudah bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau misalkan teman-teman pendengar nih mau ikutan jadi narasumber atau diminta untuk menjadi narasumber, terima aja gitu. Rasanya pertama emang kaget, deg-degan, tapi kalau udah ngobrol bareng mereka tuh udah asik, bakalan lupa sama semuanya, ketegangannya tuh bakal hilang gitu. Apalagi ketemu sama Mbak Santi, Mas Yanto, Mas Gali tuh pasti lancar aja ngomongnya gitu. Mas Yanto. Ya. Mas Frans. Oh, Mas Frans. Oh iya, lupa sebutannya siapa? Mas Frans ya. Oh, revisi. Oke, gitu. Seneng sih diundang ke Secangkir Pikir. Kadang tuh orang suka kesalahan bilang secangkir kopi. Iya, soalnya ada kan kafe namanya Secangkir Kopi gitu. Karena Jadi kita kayak ada secangkir pikir ya. keren ya namanya Secangkir Pikir gitu. Makasih. Terus guna menutup pembicaraan kita yang juga berbobot ini yang berat daging-daging semua ini, kami pengen mendengar closing statement dari Mas Yen perihal materi hari ini. Materi. Udah kayak presentasi ya. Oke, apa ya? Kalau aku pribadi, jangan menyamakan seks, seksual, dan juga seksualitas seseorang. Karena 3 hal itu berbeda. Kemudian, jangan mudah menghakimi seseorang atas kecenderungan seksual atau kecenderungan seksualitas seseorang. Jadi, aku harap sih dari teman-teman pendengar nantinya juga makin terbuka, makin open-minded terhadap ketiga hal tersebut. Gitu. Mantap jiwa. Tapi emang itu hal-hal yang beda ya. Oke. Baik, terima kasih Mas J dan teman-teman Secangkir Pikir Pesan-pesannya untuk semuanya, untuk ilmunya semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita menjadi lebih dewasa dalam menyikapi menyikapi tipe. Santai, jangan tegang. agar kita lebih dewasa untuk menyikapi bagaimana kita memandang ya, bagaimana kita memandang seksualitas di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Sekian dari episode kelima kali ini. Jangan bersama lupa. Ye. Jangan lupa like, comment, And subscribe. and share. Oh ya, and share. Jangan lupa dibagikan ke teman-teman kalian, grup WA, grup Line, grup alumni, grup SD, grup SMP, grup TK, terus ke grup-grup yang lain, grup-grup itu juga boleh. Nanti Mas Ye juga bagiin ya. Tentu dong, tentu pasti. Angkatan juga ya. Oh, pasti. Oke, cukup sekian episode kelima kali ini. Bertemu lagi di episode selanjutnya. See you next time. Matur suwun. Oke. Halo. Secangkir pikir. Jangan lupa apa? Yuk, tuangkan pikirmu lagi.